Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat MB yang udah bergabung. Jadi yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan juga rahmat beliau kita itu semuanya bisa berkumpul pada malam hari ini dengan insya Allah sehat-sehat semua ya teman-teman. Dan yang kedua, kita ucapkan sholawat serta salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ahlul baitnya dan juga para sahabatnya teman-teman, di mana dengan ikhtiar beliau, dengan keteguhan hati beliau dan para ahlul bait dan sahabatnya teman-teman, kita itu bisa dari zaman yang masih jahiliyah sampai pada zaman yang terang benderang sampai saat ini kita bisa nyaman dalam menimba ilmu dan juga kita bisa nyaman dalam berislam, yang mana itu merupakan salah satu nikmat yang sangat besar ya teman-teman. Masya Allah. Nah teman-teman, yang pertama perkenalan, saya Dinda Lia. Jadi di sini saya selaku moderator teman-teman. Jadi saya termasuk salah satu founder dari Muslimah Bergerak. Nah, di mana saya juga ini debut pertama saya sebagai seorang moderator. Jadi saya benar-benar minta maaf teman-teman kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan atau mungkin ada hal-hal ya yang terjadi lah ya nanti ya teman-teman. Jadi saya minta maaf dari sekarang gitu. Nah, jadi teman-teman ini Masya Allah ya, karena Karania udah bergabung ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini nih teman-teman, kita tuh bakal ngebahas tentang gigi bersama Karani ini yang Masya Allah. Karani ini teman-teman, beliau aktif di YouTube. Jadi beliau ini adalah muslimah YouTuber ya teman-teman, bahas tentang gigi dan bukan cuma tentang gigi, jadi benar-benar topik-topiknya itu sangat-sangat menarik teman-teman. Banyak banget fakta-fakta yang kayak kita kayak sekitar gigi kayak, oh ternyata kayak gitu ya, kayak gitu. Dan ada banyak hal yang ternyata salah sebenarnya yang kita lakuin kayak gitu. Nah itu makanya menarik banget. Sebelumnya makasih banyak Kak Dinda dan kakak-kakak semuanya dari komunitas Muslimah Bergerak sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing, sedikit ilmu saya. Semoga nantinya bisa memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung Kak Dinda, saya dipesani gimana kalau misalnya sharing tentang fakta atau dusta tentang pemutih gigi. Seperti itu ya Kak ya. Iya, karena sekarang ini banyak banget, marak banget beredar di pasaran kayak produk-produk yang dijual di pasaran maupun yang do it yourself. Cara gimana sih cara memutihkan gigi? Karena mungkin senyum juga ibadah ya Kak. Kalau misalnya senyumnya indah, ibadahnya lebih maksimal gitu ya Kak ya. Jadi kalau bisa tahu nih ilmu ini, kayak biar besok-besok nih udah nggak perlu lagi kita memperbaiki, tapi seenggaknya kita udah tahu pencegahannya gitu. Yang pertama adalah ilangin akar penyebab masalahnya. Nah, ada beberapa nih penyebab masalahnya. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam gigi dan faktor ekstrinsik dari luar gigi. Dan kita fokus nih ke faktor ekstrinsik ya teman-teman. Jadi sebenarnya gigi itu kayak spons Kak. Ibarat gigi itu punya pori-pori. Jadi ketika kita minum minuman air putih mungkin itu nggak akan terserap di gigi karena air putih kayak spons kita kan, kayak yang buat nyuci piring. Kalau misalnya yang kita pakai itu cuma air ya nggak masalah. Tapi ketika yang kita pakai buat nyuci piring itu kayak gulai habis cuci kan nanti membekas atau terserap di sponsnya. Itu sama halnya kayak gigi. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu kita ketahui dulu nih penyebab pewarnaan gigi kita tuh dari mana. Nah selain itu nih, selain pewarnaan tadi dari makanan dan minuman, kita juga sering banget kayak misalnya kita penggunaan obat kumur. Terutama nih teman-teman juga perlu di highlight kalau obat kumur yang mengandung chlorhexidine. Nah itu juga bisa menimbulkan pewarnaan di gigi kita gitu. Jadi akan terserap juga di gigi gitu. Nah ini antibiotik juga, itu juga bisa menimbulkan perubahan warna di gigi. Antibiotiknya namanya tetracycline. Nah jadi ketika kita udah ketahui nih penyebabnya, akar masalahnya kita udah tahu, baru nih kita masuk ke gimana sih cara memutihkan gigi yang benar dan tepat gitu. Tapi kita sebelumnya bakal bahas dulu tentang pemutih gigi yang beredar di pasaran ya Kak. Pasti kayak teman-teman juga banyak yang udah pada mengenal. Jadi sebenarnya kalau agen pewarnaan gigi itu Kak ada banyak Kak. Yang pertama dengan reaksi oksidasi, dengan reaksi kimia. Kemudian yang kedua itu dengan kemampuan abrasifnya, itu dia akan bisa mengikis noda yang ada di permukaan gigi. Kemudian yang ketiga itu dengan colorants atau dengan pewarnaan gitu. Kak Dinda pernah nggak dengar tentang phone bleaching atau teeth whitening kit yang kayak gini nih, yang kayak gini Kak. Jadi kayak dia yang apa tuh? Nah, bener banget. Pernah ya Kak ya? Teman-teman juga pernah ya? Nah, kayak ini sekarang lagi hype banget dan kayak banyak reviewnya, apalagi kayak teman-teman yang main TikTok tuh banyak banget di TikTok juga. Kemarin sempat viral juga tentang teeth whitening kit di Indonesia disebutnya phone bleaching. Menarik banget ya Kak, kayak ada cahaya biru gitu kan. Terus juga dia pakai nanti di cas, kayak profesional. Terus klaimnya, mereka ini ngeklaim kayak pakai bahan yang dipakai di dokter gigi. Jadi ini ada 3 hal yang kita perlu highlight dari phone bleaching. Yang pertama adalah dari whitening pen. Jadi dia ini cara memutihkan giginya itu ada whitening pen
gitu Kak. Jadi agen bleachingnya tuh di sini. Nah, terus ini ada kayak mouse tray, ini mouse tray-nya. Terus ketika ini disambungin ke HP gitu, nanti dia bakal keluar cahaya biru. Jadi ada 3 hal yang perlu kita highlight. Ngeklaim kalau misalnya mereka pakai kandungan bahan aktif yang juga dipakai dokter gigi. Hydrogen peroxide sama carbamate peroxide ini yang juga dipakai di dokter gigi. Tapi yang perlu kita highlight, yang hydrogen peroxide yang di dokter gigi ini benar-benar konsentrasinya diatur. Jadi yang pertama in-office bleaching, yang kedua ada in-home bleaching. Nah, in-home bleaching ini pakai konsentrasi yang rendah, makanya boleh dilakuin di rumah. Nah, sedangkan kalau yang in-office itu dilakuin khusus di bawah pengawasan profesional karena yang dipakai konsentrasi tinggi. Nah, konsentrasi tinggi ini berbahaya, Kak. Nah, yang perlu kita curigai dari phone bleaching ini, dia ini nggak mencantumkan, kalau yang saya lihat di e-commerce ya Kak, nggak diterangin gitu loh konsentrasinya berapa. Nah, kan kita perlu, di situ kan bahaya. Kalau terlalu tinggi bahaya, kalau terlalu rendah, itu nggak ngefek gitu. Jadi ngapain gitu ya? Udah mahal-mahal kan. Terus yang kedua, yang perlu kita highlight adalah mouse tray-nya. Jadi kayak semacam sendok yang dimasukin di mulut. Jadi yang ini namanya mouse tray. Jadi cara pemakaiannya itu, si mouse tray-nya itu diolesin sama si pennya tadi yang isinya hydrogen peroxide atau carbamate peroxide tadi. Tadi yang pennya belum saya sampaikan, juga ada yang kandungannya itu sodium chloride dan citric acid. Lebih baik dihindari karena ada beberapa penelitian yang saya baca itu bisa meningkatkan kekasaran permukaan email. Jadi malah justru berbahaya. Ketika nanti emailnya itu kasar permukaannya, itu malah bisa memudahkan retensi atau kayak perlekatan bakteri. Jadi karena misalnya kasar kan, lebih gampang bakteri itu nempel. Nah, ketika pembersihannya kurang, itu malah justru akan menimbulkan gigi berlubang gitu. Jadi itu ya, kalau misalnya kandungannya hidrogen peroxide sama carbamate peroxide, berarti teman-teman tanyain ke penjualnya kandungan konsentrasi bahan aktifnya itu berapa. Terus yang kedua, kalau misalnya kandungannya itu sodium chloride dan citric acid, berarti lebih baik dihindari. Terus yang kedua, mouse tray-nya ini yang mereka pakai ini adalah universal mouse tray. Nah, justru ini malah berbahaya Kak, kayak gini. Yang agen bleaching tadi, yang carbamate peroxide atau hydrogen peroxide, dia itu bisa menimbulkan mucosal burn atau kayak bikin iritasi gusi, bikin gigi jadi sensitif gitu-gitu. Mouse tray yang universal kayak gini, nah itu malah gigi sama gusi langsung terpapar kan agen bleachingnya. Jadi ada presisi ya ukuran yang buat giginya. Jadi nggak cuma giginya yang kena, tapi gusinya juga kena dan bisa menimbulkan efek mucosal burn tadi. Dan jadi malah bahaya kan kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau mouse tray itu juga dipakai di in-home bleachingnya dokter gigi, tapi kayak gini, kelihatan nggak Kak? Jadi kayak dia ada cetakan gigi gitu. Nah, mouse tray ya benar. Nah, kalau yang tadi itu mouse tray universal, kalau yang ini tuh mouse tray-nya individual. Jadi tiap orang, misalnya Kak Dinda punya kembaran, gigi Kak Dinda sama kembarannya itu pasti beda kan. Nah, itu juga dibikinin mouse tray sendiri-sendiri gitu. Jadi, nah ini mouse tray-nya, kalau di dokter gigi kayak gini, nah ini terus kayak dia proper gitu, bener-bener meluk gigi dan gusinya itu nggak kena gitu. Jadi ketika si pennya ini diolesin, bahan aktifnya itu diolesin di mouse tray-nya itu, nggak akan kena si gusi, jadi masih aman gitu. Nah kan berarti kan perlu dipertanyakan kan, yang dijual ini malah pakai mouse tray universal, itu kan kayak nggak menjamin juga keamanannya gitu kan. Terus yang ketiga Kak, yang paling bikin orang itu kayak pengen beli gitu kan, kayak ih lucu banget apa itu, kayak paling eye-catching gitu kan. Nah kayak kelihatan cahaya biru gitu kan, LED light, blue light LED. Nah bener Kak, nah setelah saya baca nih di beberapa penelitian yang kayak mereka tuh meneliti tentang over the counter product whitening kit gitu, mereka itu sama sekali di beberapa penelitian ini belum ada bukti ilmiahnya tentang si blue light LED-nya ini benar-benar bisa mutihin. Bisa jadi ini malah cuma jadi daya tarik marketing aja. Betul kan, tadi agen bleaching itu ada dari pewarnaan atau koloran, reaksi kimia. Salah satunya yang dipakai ini reaksi kimia karena yang dipakai hydrogen peroxide dan carbamate peroxide atau reaksi oksidasi. Kemudian yang ketiga itu adalah dari abrasif, kemampuan abrasif atau mengikis noda-noda. Nah, yang hitam-hitam tuh charcoal. Itu adalah activated charcoal. Kan sering kan sekarang kayak di sabun, di pasta gigi, terus juga sekarang di TikTok tuh lagi viral banget yang tentang kayak charcoal powder gitu. Jadi kayak mereka pakai si charcoalnya, si arang aktifnya ini dipakai buat sikat gigi, mereka gosokin ke pasta giginya gitu, terus mereka buat sikat gigi, terus kayak giginya hitam semua gitu. Nah itu kayak hype banget kan Kak. Nah ternyata sebenarnya bener nggak sih yang sampai viral, masa terus banyak yang review katanya bisa bikin putih. Nah sebenarnya kok secara ilmiah gimana? Nah jadi dari beberapa penelitian yang saya baca juga, tuh ternyata si charcoal ini, activated charcoal itu, dia ini sama sekali belum ada bukti ilmiah yang substansial. Zaman dulu itu si activated charcoal itu terkenal dengan kemampuan bisa mengikat racun. Jadi makanya kayak si produsen-produsennya ini, mereka ini ngeklaim kalau misalnya si activated charcoal ini yang pertama bisa membantu menyegarkan nafas. Jadi kayak bikin nafas segar gitu. Terus yang kedua bisa memutihkan gigi. Padahal
Padahal di sini activated charcoal itu kemampuan memutihkannya. Activated charcoal atau arang aktif ini sama sekali nggak punya kemampuan buat memutihkan gigi. Kita garis bawah ya, nggak sama sekali nggak punya kemampuan buat memutihkan gigi. Karena apa? Karena iya betul. Karena apa? Karena activated charcoal itu dia tujuannya, dia cara bekerjanya itu dengan cara abrasif. Nah, abrasif itu adalah kemampuannya mengikis. Ibarat kayak misalnya kita amplas, Kak. Amplas itu kan dia buat ngikis kan, Kak? Ngikis permukaan yang dia ini, benar. Nah, jadi kalau misalnya si sistemnya itu, jadi kalau misalnya kayak amplas, ketika yang bagian permukaan, misalnya gigi kita nih, benar, saya ada gigi. Nah, misalnya ini kan, Kak, ketika yang kita amplas itu gigi, jadi kan lama-lama misalnya yang pertama nih, kita ada kayak sering minum kopi gitu kan. Emang benar, yang pertama kita bersihin pakai si activated charcoal atau pakai amplas itu ya noda-nodanya. Jadi kayak kita ngerasa kayak, oh warna gigi kita kayak tambah putih, padahal itu sebenarnya kayak mengembalikan warna alami gigi. Iya, Kak. Jadi yang kekikis itu warna alami giginya, maksudnya nodanya, jadi warna alami giginya kembali gitu. Tapi jadi sebenarnya kayak orang berpikir, oh gigiku tambah putih, ternyata yang mereka kikis nodanya. Tapi ketika activated charcoal atau arang aktif tadi digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, itu nantinya malah justru coba Kak, misalnya amplas nih, lapisan pertama nih tadi yang noda ini udah habis, udah terkikis. Terus kita yang selanjutnya dikikis apa Kak? Giginya, ya kan Kak? Nah, gigi itu ada 3 lapisan Kak. Ada yang pertama itu lapisan enamel, yang kedua lapisan dentin, dan yang ketiga lapisan pulpa. Ketika lapisan enamel ini dia terkikis, malah justru akan menonjolkan warna dentin. Enamel nih warnanya ini agak transparan ya Kak. Jadi transparan, terus warna dentin ini warnanya cenderung kuning. Jadi ketika warna enamel ini terkikis, justru akan menonjolkan warna kuning dari pewarnaan dentin ini. Jadi malah yang tadinya cuma karena kopi, yang tadinya karena pewarnaan ekstrinsik aja, justru ketika malah dikikis terus pakai arang aktif tadi, pakai activated charcoal, pakai charcoal powder yang kita buat kat gigi setiap hari, itu justru malah jadi giginya, enamel yang dan dentinnya yang terpapar gitu. Yang ada malah jadi bener-bener kuning karena warna dentin itu kuning Kak. Tuh, jadi malah yang tadi awalnya kuning bisa dibersihin malah jadi kuning beneran gitu, malah jadi kuning permanen gitu. Beli biar putih ya. Iya. Dan teman-teman nih, awal doang. Jadi teman-teman sebenarnya kan ada nih kayak perdebatan di luar sana, sebenarnya mutihin gigi tuh boleh nggak sih dalam pendapat Islam kayak gitu. Nah sebenarnya dilarang itu ya. Salah satunya dalam hadis riwayat Ahmad ya teman-teman, nomor 3945. Jadi itu salah satu yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah selain mengubah bentuk aslinya kita itu adalah mengikis gigi. Jadi memang sebenarnya selama itu memutihkan gigi tanpa mengikis gigi itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan apalagi kalau misalkan itu lebih kan kadang kita kayak buat pekerjaan dan sebagainya itu kan juga menuntut appearance yang lebih baik ya teman-teman, terutama gigi yang terlihat lebih sehat gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman sebenarnya apa kalau misalkan mau mutihin gigi, asalkan nggak boleh namanya ngikis gigi, itu dilarang dalam Islam. Lanjut Kak. Nah berarti gimana tuh Kak kalau misalnya ngikisnya pakai bahan tadi? Ini nggak usah ya Kak ya? Jadi udah dilarang dalam Islam, ternyata bahaya juga gitu ya activated charcoal. Nah terus Kak ternyata efeknya selain tadi gigi ya jadi kuning, bener-bener kuning karena warna dentinnya terpapar. Selain itu ketika dentin atau lapisan kedua dari gigi itu dia terpapar, ketika ini kan enamelnya udah hilang nih. Maksudnya ini kan enamelnya udah hilang. Terus yang terpapar jadinya sorry. Gimana sih? Jadi gini ya, misalnya enamelnya udah hilang ya. Enamelnya udah hilang, lapisan pertamanya hilang. Terus jadinya yang kedua itu dentinnya jadinya terpapar atau yang menonjolkan warna kuningnya kan jadi terpapar. Nah, selain itu ketika dentin ini terpapar itu akan menimbulkan rasa kita ini jadi sering ngilu Kak. Jadi giginya itu sensitif karena dentin itu kayak ada bulus kayak ada saluran pipa gitu menuju pulpa, yang dimana pulpa itu adalah pusat persarafan gigi gitu. Jadi malah yang ada udah giginya jadi kuning, terus yang kedua jadinya kita malah jadi sering ngilu kayak gitu kan, jadinya malah kayak banyak makanya gitu larang gitu. Jelek-jeleknya kayak. Bener. Tapi tenang Kak, nanti ada yang cara praktis murah dan bisa teman-teman lakuin di rumah dan nggak ngikis juga, berarti boleh ya Kak dalam Islam. Dan nanti saya bakal bahas di akhir. Jadi kita ngasih solusinya di akhir. Kita bakal bahas dulu yang kayak perlu teman-teman nih hindari gitu. Oke ya Kak, berarti activated charcoal kita harus hindari ya Kak. Berarti kayak pasta gigi yang mengandung activated charcoal, ya pasta gigi atau bubuk charcoal powder itu harus banget kita hindari gitu. Oke, next ya. Jadi selain tadi kan yang kedua kan kemampuan abrasif ya Kak, cara memutihkan giginya atau kemampuan mengikis gigi. Yang kedua itu adalah, nah ini nih, mesti banyak banget yang pakai. Tapi ini bukan maksudnya mau menjelekkan suatu produk, tapi ini buat kita mengedukasi teman-teman semuanya. Dan bentar saya disclaimer dulu, bahwasanya di sini ini bukan kalau misalnya saya tunjukin satu produk, terus kayak itu kayak semua produknya itu kan kayak banyak variannya, kayak semua variannya itu kayak gitu sifatnya itu enggak ya Kak. Jadi ini salah satunya aja. Nah jadi teman-teman
teman-teman, tadi kan udah kita ketahui kalau misalnya kita itu yang kemampuan abrasif untuk memutihkan gigi itu kan dengan seperti halnya kemampuan kita mengamplas ya kan. Ketika nodanya itu terkikis, warna alaminya akan keluar, kita merasa gigi kita tambah putih, tapi ketika dilakukan terus menerus malah justru akan menjadi kuning beneran karena warna dentin terpapar. Nah, sama halnya tadi aktivitas charcoal itu juga samanya berlaku dengan beberapa pasta gigi nih. Coba teman-teman ada nggak nih yang pakai pasta gigi nih? Yang pertama ada nih produk ini yang sering banget kayaknya hype banget yang itu mantan sih Kak. Semenjak nonton okay, YouTube-nya Kakak aku top. Wih, penonton ya Kak. Oke. Nah, jadi di sini Pep ini dia ini mengandung yang warna biru pokoknya. Dia mengandung bahan aktif di sini, keterangannya jelas banget nih, ada tulisannya perlite. Oke, teman-teman pokoknya harus di-highlight kata-kata perlite. Kalau misalnya teman-teman menjumpai nggak hanya di pasta gigi ini, tapi di pasta gigi apapun kalau ada kandungan perlite-nya, mending teman-teman hindari karena itu adalah bahan abrasif yang kuat. Nah, salah yang lainnya juga ini adalah yang ini Kak, yang Zek. Nah, ini kemarin sempat saya buat pakai konten, tapi ini nggak saya pakai sama sekali, cuma buat kemarin dipakai di YouTube aja. Jadi ini si Zek ini dia juga ada kandungan mikroalumina. Nah, mikroalumina dan perlite itu adalah mikroalumina dan perlite ini adalah bahan abrasif yang kuat. Jadi malah justru berbahaya. Jadi malah kayak sama halnya kayak aktivitas charcoal tadi. Yang pertama, yang terkikis nodanya emang bener nih, stain fighter toothpaste ya kan, tulisannya kan. Kayak emang dia stainnya pertama hilang, noda yang ada di permukaannya hilang. Tapi ujung-ujungnya ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama ya tadi Kak, yang terkikis giginya, udah bukan cuma nodanya tapi giginya juga terkikis gitu. Dan Allah juga nggak membolehkan kita mengikis gigi gitu kan Kak. Berarti untuk yang bahan, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi pakai pasta gigi yang mengandung perlite dan alumina, mendingan dihindari gitu. Karena itu juga akan mengikis gigi kita, seperti halnya amplas yang akan terus mengikis gigi seperti itu. Terus juga ada juga yang sama halnya juga yang punya kemampuan abrasif itu adalah baking soda. Kalau baking soda berbeda sama yang ini, sama yang tadi pasta gigi Pepsodent tadi, yaitu yang whitening tapi ya. Kalau yang lain nggak apa-apa sih, itu nggak ada, yang penting nggak ada kandungan perlite-nya. Jadi kalau misalnya yang pasta gigi yang ada kandungan alumina sama yang perlite tadi itu adalah dia punya kemampuan abrasif yang kuat. Kalau si baking soda ini dia kemampuan abrasifnya itu lemah, jadi kayak soft abrasif gitu. Jadi misalnya masih digunain tuh nggak apa-apa, masih kayak digunain, tapi asalkan dengan ya di bawah profesional sih kalau bisa. Kalau nggak ya pakai yang ada di pasta gigi itu udah cukup sih Kak. Gitu, itu yang abrasif udah selesai. Wah, intinya yang abrasif kalau kita pakai pemutih gigi yang punya kemampuan untuk mengikis gigi dengan kemampuan abrasifnya itu, intinya yang pertama bikin kekasaran permukaan gigi. Kalau kasar jadi apa Kak? Bakterinya mudah menempel. Kalau bakteri mudah menempel dan pembersihannya kurang, itu malah cepet banget bikin gigi berlubang atau karies gigi yang hitam-hitam Kak. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mudorotnya apa Kak? Menonjolkan warna dentin. Menonjolkan warna dentin yang jadi malah kuning beneran gitu. Yang awalnya niatnya udah kayak pengen putih, tapi salah pakai produk, jadi malah kuning. Jadi kan kayak malah jadi double kill gitu. Ya bener. Ya Kak. Terus yang ketiga itu giginya jadi sensitif gitu. Jadi ya udah banyak banget lah pokoknya mudorotnya kan. Terus juga nggak boleh dalam Islam gitu kan. Win satu malah jadi semuanya ambiar ya Kak ya. Bener Kak. Jadi lebih baik tadi apa aja Kak? Perlite, alumina yang ada di pasta gigi dan aktivitas charcoal itu harus kita hindari, benar. Jadi udah ya, say no to yang tadi. Terus next atau gimana? Ya teman-teman, ini bakal disimpan kok teman-teman aja. Nah, ada hoax lagi yang mungkin agak bukan milenial banget. Itu biasanya kayak yang pasti kayak teman-teman ada sering kadang kayak terlintas gitu di YouTube apa di mana mutin gigi pakai kayak buah-buahan, misalnya kayak gini nih, pakai lemon gitu. Pakai lemon atau strawberry. Ya nggak sih Kak? Pernah dengar nggak sih? Kayak kadang ada gitu kan orang yang bikin DIY memutihkan gigi di rumah gitu kan, pakai lemon, mereka meres lemon, dikasih garam, dikasih apa gitu kan. Nah, sebenarnya justru nggak ada penelitian yang bisa yang membuktikan bahwasanya si lemon ini bisa memutihkan gigi. Malah justru dia punya kemampuan, dia malah justru bisa membuat gigi itu erosi atau gigi itu akan larut. Jadi gigi itu salah satu kelemahan gigi adalah asam Kak. Jadi entah itu asam dari yang zat-zat manis, atau dari asam beneran. Nah, si lemon ini kan dia sifatnya asam. Nah, ketika asam itu juga akan
makan gigi. Nah, jadinya giginya larut. Jadi kayak ibarat kita muntah kayak ibu hamil gitu kan, muntah kan dia cenderung rongga mulutnya itu kan asam kan. Jadi kayak ada bagian-bagian gigi yang larut. Makanya kalau ibu hamil habis muntah dianjurkan untuk kumur air putih gitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak bener ya kalau misalnya kayak buah-buahan kayak lemon atau mungkin strawberry sebenarnya ada nih asam-asam tuh lebih baik dihindari buat memutihkan gigi. Lagian kan kita millennials yang baik kan kita harus tabayun dulu ya Kak. Apa-apa harus tabayun dulu. Cari jurnalnya dulu kan Kak. Iya betul sekali. Next Kak, udah. Jadi terus yang terakhir, nah ini salah satu solusinya. Tadi kan agen memutihkan gigi itu ada 3 yang saya sebutkan ya. Ada banyak tapi yang saya sebutkan ini 3 dulu aja ya. Karena cuma sebentar ya waktunya. Yang pertama tadi dari reaksi kimia atau reaksi oksidatif tadi, oksidasi. Kemudian yang kedua dari kemampuan abrasif atau kemampuan mengikis gigi, mengembalikan warna alami gigi gitu. Terus yang ketiga ini adalah yang bekerja dengan pewarnaannya atau colorants. Nah, sebenarnya ini teman-teman juga bisa buat jadi solusi teman-teman, dan ini saya baca di satu penelitian sih, bukan beberapa penelitian, di satu penelitian itu dia neliti tentang spesifik tentang pasta gigi ini. Nah, ini nih, kebaca nggak Kak? Yang close up diamond attraction. Nah, ini nah close up diamond attraction ini dia ini punya kemampuan ini nih, di si blue light technology. Nah, di sini ini dia punya kemampuan, dia punya bahan aktif glukofarin atau pigmen biru. Yang mana si pigmen biru ini sebenarnya dia bekerja dengan pewarnaan tadi. Jadi cara kerjanya gini Kak, misalnya ibarat gigi kita kuning ya Kak, ini gigi kuning. Nah, ketika kita sikat gigi pakai pasta gigi si ini, pakai yang mengandung glukofarin, nggak harus ini sih, pokoknya yang ada kandungannya glukofarin atau pigmen biru. Jadi cara kerjanya ketika gigi kita kuning, terus kita sikat gigi pakai pasta gigi dengan pigmen biru tadi, warna biru tadi itu kan warna yang berkebalikan dengan warna kuning ya kan. Warna biru sama warna kuning itu berkebalikan secara spektrum warna kayak gitu. Jadi ketika kita pakai glukofarin tadi, kita gunain buat sikat gigi, itu akan warna biru itu akan diendapkan di gigi. Nah, ketika warna biru diendapkan di gigi yang kuning, itu akan menggeser spektrum warna dari kuning ke putih tuh. Jadi itu sebenarnya kayak dari pewarnaan gitu memutihkan giginya. Dan saya baca dari 7 penelitian yang saya baca itu dari 7 penelitian 4 penelitian itu mereka menyatakan bahwasanya kalau si pigmen biru atau glukofarin ini terbukti bisa memutihkan gigi, termasuk bisa memutihkan gigi dalam waktu singkat. Jadi sekali pemakaian gitu, karena dia tuh dia diendapkan di gigi, tapi cara pakainya juga yang benar ya teman-teman. Jadi kayak 2 menit, sikat giginya 2 menit, terus kayak ya menjangkau seluruh permukaan gitu-gitu. Nah, itu juga terbukti, pokoknya dari 7 penelitian, 4 penelitian membuktikan bahwasanya si glukofarin bisa memutihkan gigi gitu. Jadi ini kan murah ya Kak, kalau misalnya pasta gigi, dan ini kayak mereknya udah yang banyak dijual gitu. Cuman emang masih agak terbatas gitu. Kalau pasta gigi masih murah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen giginya itu lebih putih gitu ya, ini ada penelitiannya nih. 4 penelitiannya membuktiin dia bisa memutihkan gigi gitu juga. Saya juga lagi pakai juga ini, karena juga bagus juga. Terus juga dia ini kalau secara keamanan, saya juga baca di satu penelitian dan spesifik dia meneliti tentang close up diamond attraction ini. Di satu penelitian itu dia nyampein sama sekali si close up diamond attraction nggak meningkatkan kekasaran permukaan gigi gitu. Jadi aman, jadi bagus digunakan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Cuman ya kembali lagi, jangan ini ditujuin buat teman-teman yang punya ekspektasi putih nggak terlalu tinggi. Kita tahu sendiri yang namanya pasta gigi kan dipakainya juga cuma bentar gitu kan. Terus juga dari konsentrasi glukofarinnya ini kan juga nggak tahu kita berapa, ini nggak ada tulisannya kan. Mungkin karena kalau misalnya konsentrasinya lebih tinggi bisa lebih memutihkan. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen putih gitu, yang sekedar putih gitu, ya pakai ini. Kalau misalnya yang punya ekspektasi putih terlalu tinggi, kayak pengen langsung jadi kayak artis gitu kan, ya nggak bisa Kak. Kalau misalnya cuma pakai pasta gigi aja gitu. Lebih baik datang ke dokter gigi dengan prosedur dan indikasi tertentu. Solusi nih Kak, Kakak pengen ngasih berapa tips nih buat during pandemi ngerawat gigi jadi putih gitu? Jadi yang pertama buat teman-teman yang sering banget, apalagi millennials yang sekarang ini sering banget konsumsi makanan atau minuman kayak kopi gitu kan, yang lagi hype-hype gitu, atau minuman-minuman yang berwarna, bersugar atau apa gitu kan. Nah, lebih baik kalau misalnya pas kita minum, terus selalu gunain sedotan atau pakai pipet, itu kan bisa nggak, biar gigi itu nggak terpapar langsung gitu. Nah, habis kita minum, kalau bisa habis itu kita minum air putih. Biasanya kan kalau di kopi gitu kan, kayak dia habis ada kayak air putih gitu kan disediain. Nah, itu udah bagus tuh, kayaknya emang tahu kalau misalnya si kopi ini emang bisa bikin stain, bisa bikin pewarnaan di gigi gitu. Jadi habis minum kopi, lebih baik kita kumur pakai air putih atau kita minum
air putih gitu. Jadi kayak biar mengurangi paparan dari kopi atau makanan yang kita konsumsi tadi, biar nggak langsung kuning gitu. Apalagi yang coffee addict, nah itu harus banget, wajib banget. Jadi kan aku tuh juga termasuk coffee addict nih ya Kak ya. Nah teman aku tuh ada nih Kak yang kerjaan di kesehatan. Dia ngomong kalau misalkan kamu minum kopi, mending kamu tuh ningkatin minum 2 gelas. Jadi 2 gelas air putih gitu. Jadi setiap minum kopi tuh 2 gelas air putih itu lumayan ya lebih sehat buat netralisir juga sih Kak. Kayak gitu. Itu lumayan lah ya Kak ya. Buat ngejaga biar giginya nggak kuning itu tadi ya Kak ya. Nah benar tuh, berarti 2 tujuan Kak. Yang pertama biar lebih sehat, yang kedua biar kita ngejaga gigi kita biar nggak kuning gitu. Kan juga mahal juga lumayan ya kalau misalnya di dokter gigi, nanti kita karena mementingkan kayak kesenangan kita di kopi, tapi kayak kita nggak jaga kan juga nanti memperbaikinya lebih mahal. Terus yang kedua Kak, hindari produk-produk yang bahannya itu tadi abrasif atau erosif tadi, yang kayak tadi saya sebutkan di sebelumnya, itu yang kayak hoax-hoax tadi lebih baik dihindari. Bahan pemutihnya, poin intinya kita sebagai umat, sebagai muslimah, sebagai orang Islam harus tabayun dulu gitu. Jadi jangan kayak viral dikit beli, jangan. Tapi kita lebih baik kayak kita cari penelitiannya gitu loh. Kayak bener nggak sih kayak bahan ini tuh bisa buat apa, bisa buat mutin gigi atau apa gitu. Misalnya tujuan kita. Cara nih ya. Iya, pokoknya belajar bareng waktu. Terus yang ketiga itu, oh ya tadi kalau misalnya mau pengen kayak buat kayak home remedy gitu, ya kita di rumah gitu bisa juga nih teman-teman pakai yang pasta gigi yang ada kandungannya glucofarin. Itu kan juga lumayan secara keamanan juga dia bagus. Jadi teman-teman bisa nih lumayan ngebantu misalnya buat coffee addict juga lumayan buat meningkatkan kecerahan di gigi gitu, karena udah ada penelitiannya. Paling kalau terus juga ini sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui juga, gigi kita itu sebenarnya secara alami ya, itu gigi kita ini nggak benar-benar putih yang kayak tembok sebenarnya. Tapi gigi kita ini nggak kayak artis-artis gitulah, pokoknya nggak kayak tembok. Tapi secara alamiah gigi kita itu yang kayak cenderung ada pancaran kuningnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau bandingin, itu kalau misalnya teman-teman kayak sebenarnya gigiku segini nih putih nggak sih? Apa kayak cenderung masuknya kuning? Coba teman-teman indikatornya salah satunya bandingin sama warna sklera. Warna mata kita yang warna putih, ini warna sklera. Nah, coba lebih putih nggak? Coba sekarang teman-teman ngaca nih, boleh nih, sambil yang teman-teman yang nonton juga, nih sambil ngaca. Coba nih, giginya sama warna skleranya itu udah sama belum? Atau lebih putih nggak? Atau sama, apa mendekati nggak? Kalau misalnya masih mendekati ya, ngapain kita merubah gitu? Yang penting dijaga aja gitu. Kita tahu gigi putih belum tentu sehat, dan gigi putih belum tentu sehat, yang alami juga belum tentu aman gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Gigi yang sehat itu adalah gigi yang dia tuh nggak ada gigi berlubangnya, gigi yang selalu disikat gigi setiap hari, kayak simple banget. Kita tuh sikat gigi setiap hari sebelum tidur aja, itu udah cukup buat kayak ngejaga gigi kita gitu sih. Cuman itu poin dia, ketika tujuan kita itu baik, kita pengen kayak mungkin bisa tampil percaya diri, atau kayak kita pengen gigi kita lebih putih atau apapun itu, pokoknya intinya jangan sampai kita tuh karena kita nggak tabayun, kita malah salah informasi dan kayak malah justru itu efek buruknya kembali lagi ke kita gitu. Jadi kayak yang awalnya mau untung malah buntung, dan nanti kalau ke dokter gigi reparasinya itu udah lumayan ya Kak, jadi kayak lebih baik. Iya benar banget. Gitu sih, apa ya, kira-kira gimana Kak? Bisa dipahami nggak? Iya banget Kak, ini udah kita belajar banyak banget ya teman-teman ya, apalagi ternyata produk-produk itu yang sebenarnya kita temuin di keseharian gitu kan, jadi kayak kita bisa lebih ngambil langkah yang lebih aman teman-teman. Kita belajar dari sini, ternyata apa sih sebenarnya yang mendukung buat gigi kita lebih putih dan sehat daripada kita ngikutin viral yang ternyata hoax banget buat mutiin gigi kan teman-teman. Nah, sepertinya kayak teman-teman ini ya udah sangat-sangat paham sama penjelasannya Kakak ya, sampai tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau misalkan saya sebagai moderator sebenarnya banyak banget pertanyaan nih Kak. Cuman mungkin ini sih Kak, kalau misalkan nih Kak nyikat gigi lah, jadi aku tuh termasuk yang suka nyikat gigi tuh lama banget Kak, dan kayak brutal gitu loh Kak. Itu sebenarnya berarti gimana tuh Kak kalau misalkan buat gigi kita nanti? Nah, bener banget Kak. Ini kayak banyak yang ngelakuin dan banyak yang belum tahu ya Kak. Jadi sebenarnya ketika gigi kita, intinya gigi bersih itu, dia bisa didapatkan ketika kita menggosok gigi dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan kayak semua permukaan itu terjangkau, terekspos gitu sama sikat gigi. Nah, ketika kita gosok gigi terlalu keras dan pakai sikat gigi itu yang bulunya yang kasar, yang kayak kan ada hard, ada yang soft, ada yang medium kan. Nah, biasanya lebih baik pilih yang soft. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita nyikat gigi terlalu keras Kak, nah gigi kita ini, dia ini ketika
kita sikat terlalu keras, ibarat kayak batu Kak, sekeras apapun batu, walaupun gigi ini adalah organ terkeras atau terkuat di tubuh, tapi ketika kayak batu, ketika dia ada tetesan air, terus kayak dia selama bertahun-tahun gitu kan, lama-lama batu itu juga bakal pecah atau kayak bakal cekung gitu kan. Sama halnya kayak gigi, ketika gigi itu terekspos terlalu, disikat gigi terlalu kuat, dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu malah justru akan berbahaya ke gigi, yaitu yang mana bisa bikin gigi ini jadi terkikis tadi. Jadi ketika kita sikat gigi itu kan juga kita ngikis gigi Kak. Kayak ibarat yang jelas kita lebih baik sikat gigi itu kayak sapu dikit pelan-pelan aja, gak usah terlalu keras. Ibarat kayak apa ya, kayak bersih-bersih lah, kayak nyapu. Nyapu kan gak harus yang kayak kuat banget kan, nyapu kan. Kayak nyapu kan kayak yang penting terjangkau semuanya, semua permukaan terjangkau. Terus nanti kok terjangkau ya, kayak semua permukaan ini kesapu gitu kan. Nanti ya itu akan bersih. Itu sama halnya kayak gigi. Jadi yang penting pelan aja, pakai sikat gigi yang soft atau yang lembut, halus. Terus juga jangan sampai lupa buat menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, ingat permukaan gigi itu ada 5 Kak. Jadi nggak cuma di depan doang, nggak cuma yang ada di pipi, deket pipi aja, tapi di dalam juga gigi Kak ini nih. Sampai sini ini harus disikat dengan cara mencungkil gitu. Terus ini juga permukaan sininya gitu-gitulah. Dibantu juga pakai dental floss atau pakai benang gigi. Ya, yang kedengeran. Bersihin karang gigi. Bersihin karang gigi. Gimana? Karang giginya kenapa? Oke, gak apa-apa. Jadi kita kayak kalau bisa kan jarang banget nih bersihin karang gigi. Kadang kan sampai warnanya udah kayak apa tuh? Udah kayak artefak tuh Kak. Kalau misalnya nggak dibersih-bersihin gitu kan. Jadi setidaknya ada kayak reguler gitu ya Kak. Kalau nggak salah 6 bulan sekali ya Kak ya? Sebenarnya kalau misalnya kita bener ya cara sikat giginya, itu nggak bakal terbentuk karang gigi. Sebenarnya, mau tahu nggak kenapa? Kayak kita harus tahu nih, kalau misalnya karang gigi ini dia timbul kenapa sih? Nah, jadi ketika kita itu tidur, ketika kita beraktivitas, ketika kita melek nih, ketika siang sebelum tidur, dari pagi kita bangun sampai malam sebelum tidur, itu kan kayak di rongga mulut kita ini kan ada pergerakan, entah itu lidah, ada air liur, ada kayak pokoknya apa kita makan, kita apa. Nah, di situ tuh kayak itu sebagai satpam kita terhadap bakteri gitu. Jadi ketika habis makan itu kan kayak kita nggak sikat gigi ya, kita belum ngomongin sikat gigi ya. Itu kayak dengan adanya organ-organ yang ada di mulut kita, di rongga mulut kita, kayak misalnya lidah, air liur, itu udah sebagai dia kayak dia satpamnya tadi. Tapi ketika kita tidur, ketika kita itu dalam kondisi kayak tidur ya kan, lidah diem, terus saliva atau air liur kita kan juga terproduksi minimal gitu kan, sedikit terproduksinya. Nah, satpamnya jadinya nggak ada, satpamnya nggak bekerja. Alhasil kalau misalnya ketika malam kita itu nggak tidur dan ada sisa-sisa makanan, atau misalnya nggak sisa-sisa makanan deh, pokoknya malam itu kita nggak sikat gigi dan satpamnya nggak ada, ya bakterinya keluar semua. Bakteri yang bikin rumah, mereka ngumpulin keluarga mereka, terus mereka bikin rumah tuh tadi tartar tadi, si karang gigi tadi. Jadi lama-lama ya bakal terbentuk aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ini sikat gigi, minimal yang paling penting tuh malam. Kayak at least itu simple banget, tapi kayak males juga dilakuin gitu kan. Tapi itu nggak akan, ya? Insya Allah sebelum tidur teman-teman sikat gigi coba misalnya teman-teman nih sekarang masih bersih atau habis scaling ya, coba ya teman-teman kayak apa sih bahasa Indonesia Titani, kayak apa sih Titanic Kak? Nggak tahu ya, bukan orang Jawa. Ya kayak teman-teman lihat gitu loh, kayak amati gitu, coba ya. Habis scaling nih sekarang ya. Habis itu dibiasain buat sikat gigi sebelum tidur sama setelah sarapan lah. Tapi paling penting tuh sebelum tidur. Insya Allah nggak akan terbentuk karang gigi gitu. Karang gigi ya Kak ya. Oh ini siwak nih Kak, mungkin singkat ya Kak ya, secara singkat nih, siwak gimana sih Kak? Sebenarnya benar nggak sih kalau siwak itu bisa ya bikin gigi sehat dan lebih putih gitu? Gimana Kak? Mungkin secara singkat bisa dikatakan. Oke, makasih Kak pertanyaannya. Jadi Kak, kalau yang pernah saya baca dari penelitian yang saya baca itu, tapi nggak banyak ya, kalau penelitian yang saya baca itu, siwak itu dia mengandung antimikroba Kak. Jadi kayak bagus, kayak dia ada antimikroba gitu kan. Kalau secara kita kan kayak mulut kita ini kan banyak banget bakterinya. Nah, dengan adanya siwak tadi itu ada kandungan antimikroba. Jadi misalnya pakai sikat pasta gigi yang mengandung siwak itu juga bagus, karena tadi punya kemampuan untuk tadi antimikroba ya kan. Berarti kan agen juga buat mengurangi plak gitu. Itu bagus kalau siwak itu Kak. Terus kalau secara kemampuannya kan juga dari permukaan dari siwak sendiri itu kan kayak sikat gigi ya Kak. Jadi kayak sapu juga, sama halnya itu juga efektif buat membersihkan gigi. Jadi ya bagus Kak, apalagi itu sunnah Rasul kan Kak, bisa tuh dilakuin. Jadi kalau mutihin mungkin enggak ya Kak, cuman bisa ngerawat gigi jadi lebih sehat gitu ya Kak ya, dan emang efektif kalau buat mutihin betul, kalau buat membersihkan itu efektif, maksudnya kayak itu bagus buat membersihkan. Jadi kalau buat memutihkan enggak ya Kak, belum ada penelitian yang pernah saya baca
tentang siwak bisa memutihkan gigi. Tadi ada yang nulis komen juga, bukan buat memutihkan gigi. Ya betul Kak. Bener Gitu. banget. Nah, mungkin ini udah banyak banget sih Kak, kita dapat insight baru ya dari Karania. Masya Allah banget ya teman-teman. Mungkin kalau kesimpulannya nggak perlu ya teman-teman, udah waktunya juga lumayan singkat kayak gitu. Tapi Masya Allah nanti insya Allah ini bakal kita simpan. Jadi teman-teman bisa cek di nanti Muslimah Bergerak kalau misalkan ada yang mau dicatat atau mungkin diingat-ingat lagi ya teman-teman, apa aja yang hoax dan apa aja yang emang solusi buat gigi lebih sehat dan lebih cerah tadi itu ya. Nah, mungkin udah aja nih teman-teman, Masya Allah. Mungkin buat lebih menarik lagi atau lebih luas lagi, teman-teman bisa banget ngikutin IG-nya Karani dan juga mungkin akun YouTube-nya Karani ya kayak bisa dicek nanti ya di Instagram-nya Karani ya teman-teman ya. Soalnya bener-bener banyak banget insight menarik dan juga pastinya sangat informatif ya teman-teman seputar gigi. Nah, Masya Allah mungkin, nah buat yang terakhir teman-teman, jadi kita ini kegiatan di komunitas Muslimah Bergerak ini kita membuka dengan selebar-lebarnya kesempatan buat teman-teman untuk berkontribusi dalam mensupport kegiatan operasional MB ya yang lebih ke dakwah kemuslimahan teman-teman sama sosial. Nah, teman-teman bisa berkontribusi dalam cara berdonasi teman-teman, di mana nanti linknya teman-teman bisa cek di bio Instagram Muslimah Bergerak, di mana nanti bakal muncul kontak official kontaknya dari Muslimah Bergerak, nanti bakal diarahin dari sana ya teman-teman. Masya Allah. Oke, mungkin sekian aja teman-teman. Karani juga terima kasih banyak, ini benar-benar kita bahagia banget bisa ngundang ke Karani ya bincang santai ini teman-teman. Makasih banyak juga, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan ya salah-salah kata atau mungkin apalah ya gitu teman-teman ya, dimaafkan ya teman-teman ya. Semoga sangat-sangat bermanfaat untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, saya sebagai moderator berterima kasih dan juga mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi tadi ya selama konferensi bincang santai ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Dinda. Ya, sama-sama Makasih Kak. teman-teman. Izin live ya Kak ya.